Ya, haleluya, salam. Saudara-saudara kekasih, hari-hari ini sibuk mengadakan acara Ester, acara Yesus ditangkap dan disalibkan. Paling rame, dan itu adalah peristiwa yang sangat membuat saya tetap tekun dan cinta kepada keyakinan ini. Ada video klarifikasi dari seorang hamba Tuhan tentang saya. Nah, demikian videonya ini, saudara-saudara. Akhir-akhir ini gosip lagi marak. Ya, gosip-gosip seperti ini yang dimaksudkan adalah akibat dari iri hati. Ketika mulai iri hati antara satu dengan yang lain, mulai bangun gosip, mulai bangun isu hoax, isu yang tidak benar. Nah, saudara, hari kemarin, ya tepat hari kemarin itu hari Senin, saya mendapatkan satu video yang dikirim langsung oleh seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di dalam bahkan luar negeri. Ya, jadi video itu adalah mengklarifikasi bahwa hamba Tuhan ini atau pelayan Tuhan ini dia digosip bahwa dia nikah siri dengan seseorang. Nah, saudara, kita akan lihat siapa yang dimaksudkan. Ya, ada orang bangun isu bahwa seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta ini dia nikah siri dengan salah seorang pendeta lagi. Nah, kita ikuti klarifikasi dari video ini. Selamat menyaksikan. Shalom. Sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara yang telah menyebarkan hoaks bahwa saya dan pendeta Saifuddin Ibrahim sudah nikah siri. Nikah siri itu istilah untuk agama seberang. Kami ini anak-anak Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami takut akan Tuhan. Jujur saya akui memang beliau pernah melamar saya. Tapi kami nggak pernah nikah siri. Hosea 8 ayat 7 bilang apa? Jangan menabur angin, saudara. Saudara sendiri akan menuai badai. Ingat hukum di Indonesia. Pencemaran nama baik ini, kalau kami mau lapor, saudara bisa. Karena saya tahu siapa orang-orangnya. Itu penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Denda minimal 5 miliar, maksimal 15 miliar. Tapi kami serahkan kepada Tuhan Yesus, hakim di atas segala hakim. Salam revivalist. God bless. Saudara-saudara, ternyata yang digosipkan itu adalah, yang diisukan itu adalah tentang Ibu Pendeta Abigail. Ibu Pendeta Abigail ini adalah orang yang semangat melayani Tuhan di dalam bahkan di luar negeri. Nah, mereka gosipkan, mereka bangun isu bahwa dia nikah siri dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, saudara, ini yang gosip ini adalah di kalangan-kalangan pelayan Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Kita tidak mendukung satu sama lain untuk biarlah berita Injil itu terus disebarluaskan. Malah kita gosip. Nah, saya tangkap ini dari peristiwa ini bahwa berarti ini indikasi daripada iri hati. Nah, mari saya mengajak kita saudara untuk jangan saling iri antara satu dengan yang lain. Kita melayani Tuhan saja. Melayani Tuhan dengan segenap hati, tidak perlu iri. Nah, Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Nah, kita berdoa biarlah Pendeta Saifuddin Ibrahim tetap dia dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, dan juga Pendeta Abigail. Ya, saudara, ketika orang terima masalah itu artinya mujizat bekerja. Ya, ketika orang digosipkan, dikasih isu yang tidak baik, itu artinya bahwa orang tersebut semakin Tuhan pakai. Ya,
semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan berkati. Karena itu stop gosip, stop bangun isu hoax, ya, tetapi memuliakan nama Tuhan. Kiranya video klarifikasi dari Pendeta Abigail ini ditolong oleh Tuhan, dan semakin kita mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Amin. Luar biasa saudara-saudara, ternyata saya dapat video ini dikirim sama teman saya di Los Angeles. Saya juga tidak mengerti apakah Pendeta Abigail masih ingat saya atau tidak. Tapi yang jelas begini saudara-saudara, pelayanan saya selama ini sejak awal masuk Kristen penuh dengan gosip, karena saya tahu betapa kencangnya badai yang menerpa saya itu setiap waktu. Dan tentu saja Muslim tidak suka dengan saya karena saya membongkar-bongkar ajaran itu, bagaimana Pendeta Saifuddin Ibrahim ini digosipkan. Saya digosipkan sudah kawin berapa kali dan punya anak dengan macam-macam, yang orangnya itu pegang tangannya enggak. Tetapi dia suka sama saya tahu itu. Ya. Waktu saya mengajar dulu, ada seorang penyanyi, suaranya bagus kayak suara Titik Puspa, dia menyanyikan lagu Si Gembala Sapi, suaranya luar biasa. Nah, itu adalah istri saya waktu di Muslim, poligaminya saya, entah siapa lagi, ada namanya Fatimah, ada namanya Nurjana, ada namanya Ipah namanya. Itu menjadi bahan ketika saya masih Muslim dulu. Dan saya buktikan bahwa di pesantren saya itu tidak boleh seorang karyawan ataupun seorang guru poligami. Nggak boleh. Itu sudah menjadi keputusan saya. Keputusan saya jangan ada. Kalau itu terjadi, out. Baik karyawan maupun guru. Dan seluruh karyawan tidak boleh merokok. Kalau murid ketahuan, panggil orang tuanya, bawa pulang anaknya kalau dia ketahuan merokok. Terbukti merokok. Maka di pesantren saya itu, yang saya bangun, yang saya bimbing, yang saya tetapkan undang-undangnya seperti itu. Disiplin, bukan diselipin. Dan betapa banyak orang yang saya hukum karena melanggar undang-undang yang kita sepakati itu. Saudara, kalau ada video tadi disebarkan oleh hamba Tuhan ataupun pelayan Tuhan, bagi saya diam saja. Dan saya tidak pernah menjawab. Orang menuduh saya, apalagi suaminya, katanya ada yang mengaku suaminya Pendeta Abigail, kemudian mengirim sihir kepada saya. Saifuddin Ibrahim tidak bisa kena sihir, apalagi dijelek-jelekin. Saya memang jelek, tetapi yang jelek jangan menjelek-jelekan saya. Kenapa? Karena lebih bagus saya, lebih tepat pelayanan saya ini, dan Anda bisa melihat hampir tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya saya Kristen ini menjadi semacam benteng mempertahankan kekristenan dari dalam, sambil menyerang dengan pesawat udara, yaitu lewat YouTube, TikTok, dan apa saja media dipakai untuk melawan roh-roh penghina, roh-roh jahat yang membenci Tuhan Yesus Kristus, yaitu roh
yang tidak suka dengan kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada hamba Tuhan, ya terima kasih hamba Tuhan yang komentarin ini juga. Terima kasih ya hambanya. Saya belum baca Bapak dan belum nonton video Bapak. Yang jelas saya tetap terima kasih. Saya tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jangankan gosip kayak begini. Iya. Lah, saya itu sengaja melamar-lamarkan orang. Saya dulu tukang lamar orang. Karyawan saya tidak kurang 400 orang yang saya datang ke Jawa, ke Lampung, ke Sumatera untuk melamar anak gadis orang tua itu untuk karyawan saya. Saya hitung tidak kurang 400 orang. Saya itu kerjanya saya keliling Indonesia untuk berbagai tugas pelayanan ketika masih Muslim. Apalagi sekarang pun. Nah, sekarang saya sedang berusaha beberapa keluarga yang saya konseling untuk tetap mempertahankan keluarga. Saya bilang tidak ada cara untuk memperbaiki anak-anakmu. Mengerikan kalau kamu cerai. Udahlah, ampuni istrimu. Ataupun saya akan bilang ampuni suamimu. Saling mengampuni. Sudah buanglah itu semua demi mempertahankan, memperbaiki anak-anak kita ke depan. Saya sangat tegas untuk itu. Betapa pentingnya membangun rumah tangga ini ke depan, saudara-saudara. Ya kalau gosip-gosip semacam itu, apalagi kan ancaman-ancaman saya hapuskan 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa itu. Segera hapuskan. Kalau mau kita bangsa ke depan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang damai, maka jangan mengajarkan 300 ayat itu. Maksudnya apa, saudara-saudara? Siapa saya yang meminta untuk menghapuskan 300 ayat itu? Dan siapa menteri agama untuk menghapuskan itu? Nggak bisa. 1 titik aja nggak perlu dihapus, biarin aja. Supaya apa? Itu adalah tanda untuk memperlihatkan bahwa ajaran itu bukan dari pencipta langit dan bumi. Ajaran itu adalah ajaran palsu. Jadi itu juga adalah bagian politik penginjilan saya. Tetapi ada nggak ayatnya itu, Abi? Jelas ada. Bahkan pemerintah Arab Saudi merevisi 2.500 ayat Al-Quran yang tidak pantas untuk diterapkan bagi bangsa Arab Saudi terutama. Saya baru 300. Saya sudah menyiapkan dan sudah mengirim itu 300 ayat yang harus dihapus itu. Nah, itu adalah permainan. Itu adalah politik penginjilan saya. Yang jelas saya sudah menang kartu. Saya sudah menang omong. Mana ayatnya? Kan saya sudah jelasin. Dan sekarang itu ayat itu sedang dibahas oleh TikToker di seluruh Indonesia ini. Nah, mereka bahas kok ayat-ayatnya. Ayat ini, ayat itu. Pokoknya semua ayat yang menjadi kontradiksi antara ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran itu termasuk adalah ayat-ayat yang 300 itu. Siapa pemegang rahasia 300 ayat? Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, saudara-saudara, agar saudara kenal omongan saya ini. Saya benci dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Silakan kamu benci. Kamu tidak tahu apa maksud dari isi hati saya. Tetapi kalau nggak ada orang yang ngomong seperti saya, kamu nggak berani. Kamu akan terkencing di celana. Entah kamu pendeta, entah kamu ustadz. Jadi ini adalah main dua kaki. Ya,
senjata tajam, pedang bermata dua. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya harus membuka ayat-ayat Alkitab? Dan kenapa saya harus membuka Al-Quran? Tidak ada lain. Satu-satunya bagian dari penginjilan ini, Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.